Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup menurut roh. Ada dua macam gaya hidup. Hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Hidup menurut roh akan senantiasa memikirkan yang rohani dan hasilnya kehidupan kekal. Dan hidup menurut daging senantiasa memikirkan hal-hal yang bersifat kedagingan. Akhirnya kematian kekal. Roma 8 ayat 7 dan 8 berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang-orang yang hidup dengan kerangka berpikir saudara menurut daging senantiasa memikirkan hal-hal yang menurut daging, kedagingan saudara. Sehingga akhirnya saudara menjadi seteru atau menjadi musuh Allah. Dan hasilnya adalah kematian kekal di neraka. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berkata, saudara, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhasil, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Masih banyak lagi saudara. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, kata Paulus, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Keinginan daging atau perbuatan daging adalah perbuatan yang melawan Allah. Karena itu orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan daging, saudara, keinginan-keinginan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Dan Roma 8 ayat yang ke-9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Puji Tuhan. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi saudara, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus hidup dalam roh. Ayat ini mengatakan bahwa kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging, menolak perbuatan-perbuatan daging jika kita mau dikuasai saudara dan dikendalikan oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Karena itu kita harus sungguh-sungguh bersadar, berharap pada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Haleluya. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 firman Tuhan berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan dalam 1 Yohanes 4 ayat 13, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Allah sudah memberikan kepada kita Roh Kudus untuk memimpin saudara hidup kita mentaati Dia dan melakukan firman-Nya. Saat kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita bisa berkemenangan melawan setiap godaan iblis, melawan setiap keinginan daging dan juga masalah-masalah yang menekan kita. Seperti saat ini dalam pandemi COVID-19 yang masih terjadi, kita bisa menjadi pemenang. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya Roh Kudus memimpin hidup kita dan kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Minimal saudara, ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita semakin membuka diri dan lebih merespon kepada dorongan Roh Kudus. Dan yang kedua,
dengan kesadaran penuh mau merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, menundukkan diri kita kepada Allah. Dan yang ketiga, berdoa setiap hari dan membaca firman Tuhan sebagai penuntun yang pasti dari Allah. Dan yang keempat, saudara, bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bila kita mendapat pengarahan yang jelas dari Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, bimbingan di dalam PA, saudara, atau pemahaman Alkitab, atau saat mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan, belajarlah untuk patuh dan taat kepada firman Tuhan. Jadi kita harus belajar, saudara, untuk peka, mendengar pengarahan dan petunjuk dari Roh Kudus, serta mau patuh dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Saat kita setia dalam doa dan membaca firman Tuhan setiap hari, serta saat teduh setiap hari merenungkan firman Tuhan, saudara, kita terlatih untuk peka dan bisa mendengar, bisa merasakan pimpinan Roh Kudus yang akan mengarahkan kita, saudara, dalam ketaatan total kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang Maha Kuasa. Galatia 4 ayat 6 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita yang sudah percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang sudah mempunyai Roh Kudus, saudaraku. Karena itu marilah kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, taat kepada pimpinan Roh Kudus, supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan Yesus dan hidup kita diberkati, sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita sudah milik Kristus karena kita punya kemampuan. Karena itu kita punya kemampuan untuk taat. Karena itu sudah taatlah supaya engkau semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau hidup dalam roh. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami saat kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau ada di dalam hidup kami. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh adalah Tritunggal yang ada di dalam hidup kami, menjadi juru selamat, kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.